Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Berjumpa lagi dengan Casper Jowo. Kali ini saya akan bercerita ya. Kenapa sih kok seneng banget konten gitu? Kenapa kok sering bikin video di YouTube? Oke, alasan yang pertama, kenapa saya sering banget bikin video di YouTube? Kita simak video setelah ini. Karena seperti biasa sebelum itu, bagi yang belum follow IG-nya Casper Jowo, jangan lupa di follow, dan bagi yang belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang juga. Apa toh alasannya kok bisa seneng konten di YouTube? Oke, di sini saya akan bercerita ya. Ceritanya ini bukan berarti saya berkeluh kesah, bukan. Lebih ke sharing aja sama kalian. Jadi alasannya yang pertama adalah saya tipe orang yang sering cerita dan banyak cerita. Apalagi ketika kegiatan dari pagi sampai malam itu kan biasanya full ya. Itu sebenarnya banyak banget hal yang pengen saya ceritakan. Tapi nggak ada temen yang buat cerita gitu. Kalau dulu itu masih banyak banget, apalagi ketika saya tinggalnya di pondok, ketika saya tinggal di asrama, itu kan banyak teman-teman. Ketika saya habis melakukan kegiatan apa, itu kan biasanya sharing gitu, suka cerita sama teman. Kalau nggak gitu, sebelum saya mondok juga masih ada banyak teman gitu. Ternyata ketika saya sudah pulang, ketika saya terjun ke dunia masyarakat, saya itu makin merasa bahwa teman saya itu nggak tahu kemana. Jadi makin lambat laun, ketika usia kita bertambah, sadar atau nggak sadar, teman kita itu tinggal sedikit. Apalagi ketika teman udah banyak yang married, ya kan? Jadi mereka udah fokus sama rumah tangganya sendiri. Kalau saya sendiri nggak ada teman buat healing lagi. Jadi ya mau nggak mau memanfaatkan YouTube buat cerita-cerita gitu. Alasan yang kedua yaitu daripada nyepam di story. Karena saya itu orangnya ya emang ya seringnya kegiatan dari pagi sampai malam itu padat. Tapi kadang di waktu jedanya itu kan kita malah merasakan capek gitu kan. Ketika saya pribadi nih, kalau misalkan saya habis kegiatan full, terus kemudian ada waktu jeda, itu pas waktu merasakan capek, itu pengennya itu nggak tahu ya, dengan sendirinya itu pengen nyepam di story gitu, pengen nggak ada apapun, nggak ada kegiatan yang menarik apapun, tiba-tiba pengen buat status. Jadi statusnya itu malah kayak kegiatan yang mungkin 1 minggu yang lalu, bahkan 1 bulan yang lalu, yang agak keren gitu, misalkan di galeri kita, kemudian pengen buat story. Kalau saya ngerasa sendiri sih itu anfaidah banget ya, kayak nyepam di WA, nyepam di IG, apalagi nyepam di Twitter. Saya ini seringnya kalau sambat sih di Twitter ya, kalau saya pribadi. Makanya itu nggak ada teman yang Pak bolehkan punya Twitter saya, karena itu tuh tempat sambat nggak tahu. nggak ya, intinya daripada kita ngeluh di media sosial itu ya mending kita buat YouTube aja gitu, yang arahnya itu kan jelas, yang arahnya itu jelas mau kemana kayak gitu. Alasan yang ketiga yaitu buat kejar jam tayang. Jadi saya nggak mau ya, ini jujur asli, setelah alasan-alasan yang tadi, kemudian akhirnya saya mengenal YouTube lebih dalam dan tahu apa aja keuntungannya ketika sudah terjun ke dunia YouTube, dan tahu ternyata di YouTube itu menghasilkan cuan. Di situ kan akhirnya saya memanfaatkan ini semua kan. Jadi supaya kegabutan saya itu berfaedah gitu. Jadi supaya kegabutan saya itu nggak sia-sia. Alasan yang keempat yaitu memanfaatkan waktu luang. Jadi setelah kegiatan seharian full gitu, setelah pulang ngajar atau setelah selesai ngelesi, selesai ngerjakan tugas-tugas, pas ada waktu luang, jadi saya buat YouTube itu memanfaatkan waktu luang aja. Makanya kemarin sempat terjeda beberapa bulan itu karena emang nggak ada waktu luang seperti itu. Jadi untuk memanfaatkan waktu luang, saya memanfaatkan kegiatan itu untuk nge-YouTube. Daripada scroll sosmed nggak jelas, nanti nanti bisa buat kita overthinking. Kalau nggak gitu ngelamun sendiri, itu kan daripada kegiatan macam itu, mending kita nge-YouTube aja, ya nggak sih? Selain kita bisa tukar informasi, kita bisa sharing, berbagi pengetahuan, berbagi edukasi ke yang lain yang mungkin lebih membutuhkan kayak gitu kan. Karena memang saya pribadi sebelum kenal di dunia YouTube, kalau malam itu kadang suka overthinking sendiri gitu, mikirnya malah nggak jelas gitu kan. Daripada hal yang berfaedah itu kita lakukan, manfaatkan waktu luang kita untuk kegiatan yang bermanfaat. Contohnya di YouTube ini, karena menurut saya ini bermanfaat. Kenapa sih bermanfaat gitu? Dengan kita nge-YouTube, kita berbagi konten, dalam tanda kutip konten yang
bisa mengedukasi orang lain. Konten yang membawa dampak positif ke orang lain, itu ya dampaknya juga positif buat kita gitu kan. Terus juga misalkan kalau ada waktu luang, kita bisa gunakan buat tag video atau ngedit video. Apalagi saya biasanya kalau ada jeda waktu pas waktu istirahat ngajar atau ada waktu selesai ngerjakan tugas, itu saya manfaatkan buat ngedit video. Kenapa? Kan sambil rebahan gitu ya. Saya ngedit videonya seringnya pakai HP sih, makanya kurang halus gitu, hasilnya kurang maksimal. Tapi dari situ saya ngerasa alhamdulillah waktu saya itu lebih bermanfaat gitu, lebih berfaedah gitu kan. Apakah cuma itu aja alasannya suka tag video atau membuat YouTube? Enggak, masih banyak alasan-alasan yang lain lagi yang sekiranya mensupport saya untuk tetap semangat buat terjun di dunia YouTube. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kalau kalian mau ngasih masukan, saya persilahkan ditulis di kolom komentar, terutama masukan yang mendukung ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you next video. Terima kasih.